Sorotan publik kembali mengarah pada Wardatina Mawa setelah sebuah unggahan di media sosial memicu dugaan sindiran terhadap Inara Rusli. Kali ini perhatian muncul dari keikutsertaan Mawa dalam tren Atlist Challenge yang tengah ramai diikuti figur publik. Dalam video tersebut, ia tampil bersama Sandi Purnamasari dan Selin Evangelista. Namun, pernyataan yang disampaikannya justru dianggap netizen yang budiman syarat pesan tersembunyi. Banyak yang menilai ucapannya berkaitan langsung dengan polemik rumah tangga Inara, termasuk isu pernikahan siri dengan Insanul Fahmi yang hingga kini masih menuai kontroversi. Sebagaimana diketahui, Inara Rusli dikabarkan menikah siri pada Agustus 2025 saat Insanul Fahmi masih berstatus suami sah Wardatina Mawa. Dalam video challenge itu, Mawa menegaskan bahwa dirinya setidaknya memiliki buku nikah yang sah secara hukum. Ia juga menyinggung soal penggunaan cadar yang disebutnya dilandasi niat ibadah dan konsistensi kepada Tuhan. Pernyataan tersebut langsung dikaitkan publik dengan keputusan Inara yang melepas cadar pasca cerai. Reaksi netizen yang budiman pun terbelah antara dukungan, pujian, hingga peringatan agar sindiran tidak berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru kali ini gue tuh greget banget sama kasus pelakor, sumpah. Bener-bener gak sesuai sama brandingnya yang selalu bawa-bawa agama. Bahkan mantan mertuanya aja tuh bilang kalau dia itu lain di depan, lain di belakang. Udah jadi pelakor secara terang-terangan, sombong pula, udah gitu minta segera pernikahannya itu diisbatkan. Padahal si lakinya itu belum selesai urusan rumah tangganya dengan si istri sahnya. Tapi si perempuannya ini tuh nyerenteng mulu, maju terus pantang mundur. Beneran kayak gak tahu diri dan gak punya malu, sumpah. Sorry ya buat kalian yang gak suka sama statement gue, mending skip aja. Sombong amat, jutek bener, kagak ada senyum-senyumnya aja. Berasa kayak abis ditagih cicilan Bang Emo. Oh, belajar berbaik sangka aja. Mungkin aja si Neng ke situ tuh mau imunisasi, jadwalnya posyandu. Coba kenapa-napa, biasanya kan kalau bocah mau diimunisasi tuh pembawaannya tuh tegang gitu, judes gitu kan. Mbak Mawa minta bukti surat nikah siri kasih Inara jeung kasih Fahmi. Lamunnya mamaraneh na nikah siri sok tinggal tunjukkeun bukti surat nikah siri. Ame teu hariwang, ame teu gandeng. Lamun bukti surat nikah eueuh berarti kumpul kebo. Emang sabaraha hesena sih nunjukkeun nu ngaranna bukti nikah siri ka masyarakat? Ambe pikiran masyarakat teh henteu suhujon. Apa jangan-jangan surat nikah siri makana henteu wani nunjukkeun ka masyarakat bukti surat nikah siri. Insanul Fahmi ingin rujuk dengan istri sahnya Wardatina Mawa. Keinginan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yuniarto. Jalan menuju rujuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mawa sudah terlanjur terluka, menuntut pembuktian nyata atas klaim-klaim Insanul tentang pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Mawa memberikan tantangan kepada Insanul berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum ia benar-benar bisa menerima kembali. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Udah lebih dari 1 kali 24 jam otomatis ditolak ya, damainya otomatis ditolak, itu lebih loh ya. Nah, terus itu yang di broadcastnya itu Dr. Richard Lee itu apa? Katanya udah ada, tapi nyatanya kenapa nggak itu aja yang dikasih ke Mbak Wawanya? Jadi kan yang nggak perlu nunggu waktu banyak, cukup ya seharian lah cukup ya. Tapi sampai sekarang tidak ada, ditolak kan. Jadi pembuktiannya kalau mereka itu udah dikasih itu apa? Mana gitu kan. Tuh kan, jadi yang kemarin-kemarin itu apa coba? Bohong kah? Atau apakah? Cobalah. Sedikit-sedikit, lama-lama lokasinya mirip. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita nikah nggak pakai wali. Sekali mendayung, se-Indonesia Raya terlampaui. Berakit-rakit ke penghulu, menikah siri kemudian. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti nangis di podcast Bang Denny juga. Dikasih hati minta suami orang.
Habis manis, istri sah dibuang. Menang jadi istri sah, kalah jadi Inara. Malu bertanya, udah punya istri. Padahal Genzi ya, Genzi. Genzi, nggak punya istri. Tuh kan bener apa kata gue yang kemarin di konten. Jika seorang suami sudah berani berbohong, menipu, mengkhianati istri, siap-siap dan tunggu kehancurannya. Seperti yang dialami oleh Insanul Fahmi. Ya walaupun tidak 100%, tapi dampaknya tuh kerasa banget. Nih seperti apa yang dia ucapkan. Kita baca sama-sama. Pengakuan Insanul Fahmi. Resiko punya istri 2. Saya masih menafkahi Mawa tapi lebih sedikit dari biasanya. Karena saya juga menafkahi Inara. Bisnis saya juga lagi hancur. Apa kata gua? Jika doa istrimu yang sah saja bisa membuka pintu rezeki bagimu para suami, bagaimana dengan air mata yang jatuh ketika dia berdoa ketika sudah dihianati? Siap-siap hancur dari atas sampai bawah. Walid. Heran juga ya kan, kita lihat gitu cinta segitiga antara si Inara, Mawa dan si Insanul ini gitu. Nggak udah gue liat dia PPP ku gitu. Maksud aku gini, kenapa mesti si Insanul gitu loh? Maksud aku kan banyak laki-laki lain. Ya udah kalau misalkan dia udah nggak bener, udah misalkan udah selingkuh, apa cari aja laki-laki yang lain ya kan? Kan banyak gitu. Yang lebih cakep, lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya. Aku yakin dapat kayak si Mawa ini bakal dapat yang lebih cakep, lebih ganteng, lebih kaya. Ya mungkin lebih soleh kali ya. Pasti dapat kayak si Inara juga. Aku rasa misalkan dilepaskannya lah itu, pasti dia bakal dapat mungkin suami yang lebih soleh, yang lebih kaya, ya lebih segala macam. Jadi kayak gini, maksudku gini, dibicarakan di seluruh Indonesia, dihujat lah, diapakan lah, diinikan lah gitu kan. Jadi masalah besar gitu. Kan ribet gitu. Kalau aku aja udahlah capek, aku pun cantik, aku pun inilah gitu kan. Aku pun orang terkenal, udahlah pasti banyak yang mau sama aku. Gitu. Apa itu aja, ya kan? Maksud aku gini, bangga kali gitu si Insanul itu, bener nggak? Kayak diperebutkan bidadari. Padahal kan kalau kita lihat gitu ya bukan body shaming ya gitu. Maksudnya kalau kita lihat ya be aja lah dari wajahnya, be aja lah dari udahlah. Maksud aku kok segitunya gini nih cewek nih berdua ini ya. Heran. Move on itu aja tuh ya. Muak. Inara Ruslia, Mawa dan Fahmi. Yang kali ini saya beri judul kenapa Inara Rusli itu mengancam Mawa gitu loh. Terkesan mengancam Mawa. Kenapa Inara Rusli itu seakan-akan menyuruh Mawa untuk mau berpoligami. Kalau Mawa tidak mau berpoligami, seakan-akan Inara Rusli mengancam agar Mawa menceraikan Fahmi gitu loh. Kenapa Inara seakan-akan mengancam Mawa? Inara lebih galak dibandingkan istri sahnya, yaitu Mawa, ya kan? Jadi begini ya, dalam pandangan saya pribadi, ekonomi Inara Rusli itu sudah jatuh. Dia sudah diboikot di televisi nasional. Tidak bisa tampil di televisi nasional. Diundang ke podcast pun orang pasti marah gitu loh. Podcast agak sungkan sekarang mengundang Inara. Dari segi ekonomi turun karena brand-brand yang dulu ngajak dia mundur. Sekarang semakin sulit ekonominya. Nah, berarti sekarang Inara tidak ada pegangan ekonomi. Nah, makanya yang di sini kaya raya itu Fahmi, punya banyak perusahaan. Nah, jadi sekarang Inara yang sudah merasa berkorban untuk Fahmi, menyerahkan semuanya, bahkan tubuhnya, kalau video itu benar ya, menyerahkan tubuhnya untuk Fahmi, mau nggak mau dia tidak mau rugi sendiri. Otomatis dia akan menarik Fahmi gitu loh. Ya, jadi sekarang Inara itu ekonominya tergantung Fahmi, makanya dia ngotot harus dinikahi oleh Fahmi. Jadi bagaimanapun caranya dia ingin menikah dengan Fahmi, makanya dia mengancam, seakan-akan mengancam Mawa, mau poligami atau kalau tidak ceraikan Fahmi gitu loh. Karena sekarang ekonomi Inara itu tergantung pada Fahmi. Kalau misalnya Fahmi melupakan Inara, habis ekonomi Inara. Jadi Inara ini ekonominya sekarang hanya bergantung pada Fahmi. Jadi dia sangat ngotot gimana biar bisa Fahmi menikah dengan dia gitu loh. Ya,